Kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa. Apa luar biasanya? Yakni secara spesial adalah hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, bertepatan pada hari Minggu. Berarti hari Minggu adalah hari yang luar biasa. Begitu ya. Paling tidak ada ya. Nah, materai yang kedua adalah dimateraikan dan dikukuhkan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari dalam kuburnya. Dia bangkit setelah dia mati pada hari yang ketiga, pada Minggu pagi pada waktu itu. Begitu ya. Dan hari ini adalah dimateraikan dengan materai yang ketiga, yakni peristiwa peringatan Pentakosta. Begitu ya. Nah, kita orang-orang Kristen memiliki 4 macam hari raya besar ya. Seperti yang saya sudah sampaikan 10 hari yang lalu. Hari pertama itu adalah hari raya yang pertama adalah hari raya Natal, penjelmaan Tuhan datang ke dunia, yang disebut hari penyelamatan kita orang-orang berdosa oleh Yesus Kristus. Begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah hari Paskah. Ada Paskah pertama yakni Jumat Agung. Kemudian yang kedua ada Paskah yang kedua, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yang disebut dengan hari penyelamatan Yesus Kristus bagi orang-orang yang percaya kepadanya atas dosa dan kesalahan kita manusia. Nah, kemudian hari besar yang kedua adalah, yang ketiga adalah hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Begitu ya. Nah, kenapa dia naik ke sorga atau kembali ke sorga? Ini menandakan bahwa Yesus Tuhan kita itu bukan dari dunia. Langit dan bumi atau dunia ini adalah karya ciptaan tangannya. Jadi ada tempat yang kekal, ada tempat yang bahagia, ada tempat yang istimewa. Tempat itu adalah di sorga. Tempat itu bukan di dunia ini, bukan di bumi ini. Di bumi ini adalah tempat kita hidup untuk pertama kali, untuk dapat menikmati kasih karunia Tuhan, berkat dan pertolongan Tuhan, dan untuk menyadari akan berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, untuk bisa percaya kepadanya, hidup di dalam Dia, mengasihi Dia, dan menjadi alat Tuhan di sepanjang sisa hidup kita masing-masing. Begitu ya. Nah, kemudian yang keempat yang kita rayakan dan peringati hari ini, yakni hari raya Pentakosta. Nah, hari raya Pentakosta ini adalah hari pencurahan Roh Kudus Tuhan. Setelah 10 hari Tuhan Yesus naik ke sorga, atau setelah 50 hari setelah Yesus bangkit dari dalam kuburnya. Begitu ya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita membaca kitab sejarah dalam Perjanjian Baru, yakni Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya mengajak kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua orang-orang itu dari Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?
kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Sampai sekian jauh firman Tuhan yang telah kita baca. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi dalam konteks perikop ini adalah berbicara tentang Pentakosta, begitu ya, yang kebetulan menjadi tema kita pada hari ini, yakni Pentakosta, begitu ya. Nah, kita akan memperhatikan, ya, sebelum kita lebih lanjut memperhatikan tentang Pentakosta ini, kita harus tahu ya bahwa 4 macam hari raya kita tadi itu sebagai orang Kristen adalah muncul dari hari raya orang Yahudi. Begitu ya. Nah, sedangkan orang Yahudi sendiri ya paling tidak memiliki ada 7 macam hari raya. Begitu ya. Orang Yahudi memiliki 7 macam hari raya. Nah, kita tadi ada berapa? Ya, yakni ada 4, begitu ya. Oke, ke-7 hari raya itu yang pertama disebut hari raya Paskah. Nah, seperti kita begitu ya, merayakan Paskah begitu ya. Nah, kemudian raya yang kedua yakni hari raya roti tidak beragi. Begitu ya, hari raya roti tidak beragi. Kemudian yang ketiga adalah hari raya buah sulung. Hari raya buah sulung, begitu ya. Nah, yang keempat adalah disebut hari raya Pentakosta, yang juga menjadi bagian hari raya kita orang Kristen hari ini, begitu ya. Nah, kemudian yang kelima yakni hari raya Sangkakala atau trompet, begitu ya. Nah, kemudian yang keenam hari raya pendamaian atau perdamaian, begitu ya. Dan yang ketujuh disebut hari raya Pondok Daun, begitu ya. Nah, inilah 7 macam hari raya besar orang Israel atau orang Yahudi yang disebut dengan umat pilihan Allah atau biji mata Tuhan, begitu ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan memperhatikan tentang Pentakosta, hari Pentakosta. Apa arti Pentakosta? Ya, arti Pentakosta, saya mencoba membaca beberapa buku. Yang pertama, firman Tuhan dulu ya. Menurut kitab Perjanjian Lama menjelaskan tentang arti Pentakosta. Ditulis dalam Keluaran, mula-mula ya ditulis dalam kitab Keluaran 34 ayat 22. Disebut hari raya 7 minggu. Ya, Pentakosta itu disebut hari raya 7 minggu. Nah, kenapa dikatakan hari raya 7 minggu? Ya, firman ini juga mengatakan atau menjelaskan yakni hari raya yang dirayakan oleh mereka selama 7 minggu. Bayangkan ya, betapa Tuhan memberkati kehidupan mereka untuk merayakan hari raya selama itu. Mereka setiap hari mengadakan pesta, begitu ya. Ya, pesta khususnya adalah pesta secara rohani ya, belajar firman Tuhan, begitu ya, dari imam-imam mereka, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam Imamat 23 ayat 21, di situ juga dituliskan oleh Nabi Musa, disebut hari pertemuan kudus, setahun sekali bagi kaum laki-laki di sinagog atau di tempat ibadah, dengan membawa korban persembahan bagi Tuhan atas kebaikan Tuhan yang telah mereka rasakan, atas kesehatan yang telah mereka dapatkan dari Tuhan, atas kecukupan hidup ekonomi mereka di dalam rumah tangga yang telah Tuhan pimpin, Tuhan jaga, dan Tuhan berikan kepada mereka. Maka pada waktu itu ya, setahun sekali kaum laki-laki tua muda berkumpul di bait Allah atau di gereja, merayakan ini sambil membawa persembahan khusus baik untuk Tuhan maupun untuk imam-imam mereka atau gembala sidangnya, begitu ya. Nah, kemudian pengertian yang ketiga, menurut Perjanjian Lama ini,
ditulis dalam Ulangan 16 ayat 15. Disebut hari raya syukuran. Mereka atas berkat Tuhan lewat hasil kerja mereka. Ada yang bekerja sebagai petani di kebun, ada yang bekerja sebagai peternak memelihara ternak-ternak mereka, ada yang bekerja sebagai buka toko, bisnis, warung, dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, setahun sekali ya mereka merayakan peristiwa ini atau hari raya ini sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang telah memimpin, memberkati usaha dan pekerjaan mereka setiap hari, setiap bulan, dan khususnya tidak terasa setahun sekali. Jadi mereka juga mengadakan pesta, ya mereka juga memberi persembahan kepada Tuhan, kepada tempat ibadah mereka, dan bahkan khususnya para imam atau hamba Tuhan mereka, begitu. Nah, ini pengertian Pentakosta menurut Perjanjian Lama secara selayang pandang. Nah, kemudian Pentakosta menurut Perjanjian Baru, ya menurut Kitab Perjanjian Baru. Nah, disebut atau dikatakan di sini hari raya Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus, sebagaimana tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2, khususnya ayat 1 sampai ayat yang keempat, seperti yang telah kita bacakan tadi. Nah, dalam bagian ayat ini mengatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Nah, ini artinya menunjukkan kebersamaan, baik secara tradisi, secara suku, dan semua adalah secara iman bersama-sama kepada Tuhan. Di sini kita dapat belajar dari mereka bagaimana dikatakan atau ditulis di sini semua orang percaya berkumpul. Jadi arti kata semua orang itu artinya laki-laki, wanita, tua, muda, mereka bersukaria ya atas pimpinan dan penyertaan Tuhan, berkat dan pertolongan Tuhan lewat usaha dan pekerjaan yang telah mereka kerjakan dan yang telah Tuhan berkati, begitu ya. Jadi mereka mengadakan suatu perkumpulan atau pertemuan, begitu. Nah, kemudian pengertian yang ketiga, yakni menurut Kamus Ensiklopedia Alkitab, ya, menjelaskan tentang Pentakosta. Disebut hari ke-50, dihitung dari sejarah yang pertama, ya, yakni sejarah bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ya, ini artinya setelah bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa pada waktu itu, ya, keluar dari Mesir, ya, menuju tanah perjanjian, menuju tanah Kanaan. Nah, sebenarnya mereka ini pada waktu itu adalah masih di tengah-tengah perjalanan, masih baru hampir 1 bulan berjalan. Walaupun dalam kurun waktu perjalanan, di tengah perjalanan mereka ini, ya, tetapi mereka ingat bahwa hari raya tradisi leluhur itu adalah jatuh pada hari itu, dan mereka mesti rayakan waktu istirahat dan rayakan, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, hari ke-50 ini dihitung dari sejarah kebangkitan dan penampakan Yesus Kristus naik ke sorga, begitu ya. Ini baik menurut Perjanjian Lama tadi maupun menurut Perjanjian Baru, begitu ya. Nah, kemudian dikatakan juga hari yang ke-10 dihitung dari sejarah Yesus naik ke sorga, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, begitu ya. Ini mengenai penjelasan tema dari Pentakosta ini, begitu ya. Nah, jemaat yang dikasihi, kalau kita renungkan tema ini, mungkin timbul pertanyaan dalam hati kita, khususnya ya, mungkin bertanya bagaimana sejarah Pentakosta ini bisa terjadi. Saya ulangi ya, bagaimana sejarah Pentakosta ini bisa terjadi atau terjadi sejarah Pentakosta, begitu ya. Kita melihat jemaat yang dikasihi Tuhan, Pentakosta menurut zaman Perjanjian Lama, begitu ya. Saya coba bahas atau dalamin sedikit ya dari garis-garis besar dalam arti atau definisi tadi ya. Pentakosta menurut Perjanjian Lama ini, yang pertama tadi ya disebut hari ke-50, ya, dalam sejarah perjalanan bangsa Israel yang keluar dari Mesir, ya, menuju tanah Kanaan. Nah, sekali lagi,
rupanya banyak sekali arti, maksud dan tujuan bangsa Israel ini merayakan Pentakosta. Begitu ya. Di samping disebut sebagai hari tradisi mereka, juga adalah mereka rayakan atau ingat kenang kembali peristiwa Paskah pertama yang terjadi di Mesir, di mana mereka diperhambakan atau diperbudakan oleh bangsa Mesir yang sudah ratusan tahun, ya dikatakan 450 tahun begitu ya, dijajah atau diperbudakkan oleh bangsa Mesir begitu ya. Nah kemudian mereka akan segera bebas merdeka. Sebelumnya mereka merayakan Paskah atas perintah Tuhan kepada Nabi Musa pada waktu itu. Nah kemudian hal yang kedua juga mereka merayakan, memperingati bagaimana Tuhan memimpin menuntun mereka menyeberang Laut Merah begitu ya. Laut yang tidak kelihatan tepinya ya, yang luar biasa memimpin dan menyertai bangsa Israel ini begitu ya, di mana sebelah kiri kanan mereka gunung, belakang mereka pasukan Raja Firaun dengan polisi tentaranya mengejar bangsa Israel, kemudian di depannya ada laut begitu ya. Secara dunia, secara politik, secara manusiawi bangsa Israel ini terkepung begitu ya, tapi Tuhan yang pimpin mereka, Tuhan yang perintahkan mereka untuk keluar dari Mesir, dan Tuhan sendiri yang memberi jalan keluar bagaimana supaya bangsa Israel ini bisa melewati laut. Dan apa yang terjadi oleh pimpinan Tuhan kepada Musa, ya Tuhan membelah Laut Merah itu sehingga jadi jalan begitu ya, seperti jalan. Dan akhirnya bangsa Israel yang dipimpin dituntun oleh Musa pada waktu itu, mereka bisa berjalan dengan aman, dengan baik, dengan senang hati, dan melihat mujizat Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka begitu. Nah kemudian setelah tiba di seberang ya, genap 50 hari mereka berjalan, dan mereka merayakan peristiwa itu begitu ya, bagaimana Tuhan memimpin, menuntun, dan memberkati kehidupan mereka dengan jelas dan nyata begitu ya. Nah kemudian pengertian yang kedua menurut perjanjian lama ini, bahwa Pentakosta disebut hari peringatan Nabi Musa menerima Taurat Tuhan atau 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai. Kalau kita membaca Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17, ya, pasal 31 ayat yang ke-18. Nah, kitab Taurat Tuhan ini atau 10 hukum Tuhan ini diberikan bagi bangsa Israel adalah sebagai undang-undang di dalam hidup umat manusia pada waktu itu, khususnya bangsa Yahudi begitu ya. Nah jadi artinya bahwa Tuhan sungguh jelas ada, Tuhan jelas memperhatikan langkah kehidupan manusia begitu ya, supaya manusia tahu dan mengerti tentang etika hidup, undang-undang dalam kehidupan. Jadi kita manusia bukan hidup bebas sebebas-bebasnya menurut hati dan pikiran kita manusia. Jadi Tuhan mau supaya kita manusia itu hidup adalah harus menurut hukum-hukumnya Tuhan, aturan-aturannya Tuhan begitu ya. Nah sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca ya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus juga ya, dari 10 hukum Taurat atau 10 hukum Tuhan ini disimpulkan oleh Tuhan Yesus menjadi 2 hukum, yakni 2 hukum kasih begitu ya. Kasih kepada Tuhan dari pertama sampai yang kelima, kemudian dari yang keenam sampai yang ke-10 yakni kasih kepada sesama kita manusia begitu ya. Jadi artinya Tuhan mau supaya kita yang ada di dalam dunia ini adalah mempraktekkan hidup dengan kasih, hidup yang sesungguhnya menurut etika atau aturan kasih yang berasal dari Tuhan, bukan kasih yang seperti dimiliki oleh manusia. Nah kasih yang ada dalam dunia ini yang dimiliki oleh manusia adalah kasih yang pura-pura, kasih yang sementara begitu ya. Nah tapi kalau kasih yang berasal dari Tuhan adalah kasih agape, kasih yang sesungguhnya. Dan kasih yang seperti inilah yang sebenarnya Tuhan ingin kita praktekkan dalam kehidupan kita. Nah kalau kita praktekkan sebenarnya tidak ada musuh, tidak ada masalah dalam kehidupan begitu ya. Tapi karena dosa, karena kesalahan kita manusia, kedegilan hati kita manusia, sifat dan karakter kita manusia, sehingga apa?
Yang seharusnya kasih agape yang Tuhan beri kepada kita manusia hilang. Jadi yang kita miliki adalah kasih dunia, kasih tradisi yang sifatnya sementara, begitu ya. Nah, sekali lagi Pentakosta ini adalah memulihkan kasih kita kepada Tuhan seperti yang Tuhan beri kepada Musa atau kepada nabinya waktu itu. Nah, kemudian pengertian yang ketiga, Pentakosta menurut Perjanjian Lama ini dikatakan hari tradisi orang Yahudi yang dirayakan dirayakan setiap mereka selesai panen atas pekerjaan mereka seperti mengerjakan kebun, ladang, sawah, ternak, dagang dan lain sebagainya, begitu ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, begitu ya. Kita lihat hari raya Pentakosta menurut Perjanjian Lama ini dikatakan hari raya mereka rayakan selama 7 hari, begitu ya. Ini dicatat dalam firman Tuhan menjelaskan, begitu ya. Nah, mereka mengadakan pesta atau perayaan seperti ini adalah dengan begitu bersukacita. Bagaimana Tuhan sudah memimpin, memberkati, sekali lagi ya, usaha dan pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan berikan waktu untuk bekerja, Tuhan memberikan pikiran yang cukup untuk bekerja, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan memberikan akal budi untuk bekerja dengan baik, begitu ya. Nah, karena memiliki hati dan pikiran yang baik, yang terarah kepada Tuhan, apa yang mereka kerjakan semua Tuhan bikin berhasil, begitu ya. Nah, sehingga mereka sangat bersukacita di dalam merayakan hal seperti ini, yakni karena mereka dengan begitu sadar, menyadari pimpinan dan penyertaan Tuhan yang begitu jelas, begitu ya. Nah, sekali lagi mereka merayakan selama 7 minggu seperti ini adalah juga atas perintah dari Tuhan, begitu ya. Nah, 7 berarti menandakan angka Tuhan ya, yang pada hari yang ke-7 dia berhenti menciptakan langit dan bumi, hari yang ke-7 dia memberkati, begitu ya. Nah, kemudian pengertian yang berikutnya, apa yang ditulis oleh Nabi Yoel dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29, dikatakan bahwa hari nubuat Tuhan atau hari janji Tuhan untuk mencurahkan rohnya ya kepada bangsa-bangsa atau kepada murid-muridnya atau murid-murid Tuhan Yesus waktu itu. Dan ternyata hal ini juga digenapi oleh Tuhan Yesus, apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 26, juga ditulis oleh Rasul Lukas dalam Kisah Para Rasul tadi, begitu ya. Dan hal ini terbukti, begitu, dan lain sebagainya, begitu. Inilah sejarah Pentakosta menurut Perjanjian Lama, begitu. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi pada prinsipnya Pentakosta adalah membuktikan janji Tuhan yang ajaib bagi umatnya. Janji Allah dalam kitab suci adalah terbukti, yakni kepada setiap nabi-nabinya, ya dan amin adanya, begitu ya. Kemudian pengertian yang kedua adalah satu momen umat Tuhan seperti kita ini untuk memperingati dan mengenang kembali sejarah bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi artinya bagi kita umat Tuhan sekarang ini juga mendapat bagian dari berkat pengajaran ini, begitu ya, puji namanya, semua kehendak dan rencana Tuhan. Kemudian yang ketiga, bahwa janji Tuhan memenuhi dan memakai para rasulnya untuk memberitakan Injil bagi segala suku bangsa atau semua orang yang hadir dalam perayaan Pentakosta pada waktu itu. Nah, artinya mereka bukan hanya sekedar pesta pora secara jasmani seperti kita ya, makan minum pada waktu hari raya. Tapi hal yang kedua, hal yang sangat bernilai kekal, hal yang penting,
yakni secara rohani. Bagaimana orang-orang yang datang beribadah mendapatkan berkat Tuhan lewat khotbah, lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul-rasul waktu itu, khususnya Rasul Petrus. Begitu ya. Orang yang bertobat percaya Tuhan hari pertama itu waktu itu 3.000 begitu ya. Nah, terjadinya pertobatan ini adalah karena kasih karunia Allah, rencana dan kehendak Allah dalam kehidupan manusia yang tidak terbatas, dan memakai rasulnya yang telah mendapatkan janji ketika detik-detik kenaikan Tuhan Yesus pada waktu itu. Begitu ya. Nah, orang-orang pada waktu itu yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapat anugerah indah dari Tuhan, mendapat satu berkat yang tidak bisa diperjualbelikan di pasar begitu ya, melainkan mendapat berkat lewat anugerah kasih karunia Tuhan yang sesungguhnya sudah Tuhan persiapkan khususnya bagi jemaat atau bagi umat yang sungguh-sungguh mau merenung dan memperhatikan pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul pada waktu itu. Begitu ya. Nah, demikian juga untuk kita hari ini, umpamanya jemaat ya, kita semuanya yang memperhatikan dan merenungkan, saya percaya juga ya pasti diberkati oleh firman Tuhan ini. Begitu ya. Bukan istilahnya diam-diam menentang dalam hati jadi Herodes begitu ya, atau jadi Ananias dan Sapira begitu ya. Nah, kalau sifat percaya seperti itu, orang Kristen yang istilahnya suam-suam kuku, maka jiwa hidupnya akan seperti nasib Ananias dan Sapira. Orang Kristen yang hanya hidup sekilas info saja begitu ya. Bukan jadi orang Kristen seperti orang Kristen atau jemaat yang mula-mula yang dibentuk, ditobatkan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan lewat khotbah para rasul-rasul dan dijadikan alat yang luar biasa oleh Tuhan di zaman itu begitu ya. Kemudian yang berikutnya yakni Pentakosta waktu zaman Perjanjian Baru. Kita lihat Pentakosta waktu zaman Perjanjian Baru sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 12 yang telah kita baca ini tadi ya. Kita akan melihat hal ini secara garis besar ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama, dalam ayat 1 dikatakan para murid Tuhan Yesus berkumpul di Yerusalem. Yang kedua, dalam pasal 2 ayat 2 sampai 4, para murid dihinggapi oleh Roh Kudus Allah dari langit. Dan yang ketiga, para rasul Tuhan membuat atau berbicara, mampu berbicara 16 bangsa dan membuat 16 suku bangsa ini bingung sendiri begitu ya. Oke, bagian yang pertama ini kita melihat dalam pasal 2 ayat 1, para murid Yesus berkumpul di Yerusalem. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini sangat menarik ya. Istilah kata berkumpul. Berapa orang mereka yang berkumpul? Kalau kita melihat dalam pasal 1 ayat 25 sampai 29, ada 120 orang yang berkumpul. Wah, begitu banyak begitu ya. Orang yang sebanyak 120 orang ini boleh dikatakan mereka berkumpul dengan bertekun, dengan bersehati, dengan berdoa kepada Tuhan bersama-sama. Ya, bertekun bersehati ini artinya bahwa mereka sudah tidak mau ngomong yang tidak-tidak terhadap pemimpinnya, terhadap teman-temannya. Bagaimana mereka ingin merindukan bersama-sama janji Tuhan, pelayanan, begitu ya, supaya diri mereka sama-sama diberkati oleh Tuhan, sama-sama dipakai oleh Tuhan, sama-sama sesungguhnya menggerakkan dan menggoncang dunia atau manusia yang sudah hadir sebanyak 16 suku bangsa pada waktu itu. Begitu ya. Nah, oleh karena itu maka hamba Tuhan ya, orang-orang Kristen zaman sekarang, mari kita sadar dan bertobat tentang hal ini. Diri kita, nasib kita. Begitu ya. Ya, apalagi di tengah-tengah hari perayaan Pentakosta seperti ini. Seharusnya semangat para rasul ini, ketekunan para rasul ini, cara, rahasia, kunci yang mereka pakai yakni bertekun, bersehati, berdoa bersama-sama menjadi semangat kita, menjadi visi misi kita orang Kristen hari ini untuk selalu bersama-sama begitu ya. Nah, kemudian di samping mereka bertekun, bersehati, berdoa, mereka juga sekali lagi
memilih pengganti Yudas Iskariot, dan yang terpilih melalui pergumulan doa mereka bersama-sama adalah Matias, begitu ya. Kalau kita melihat ayat yang ke-26, begitu. Nah, kemudian hal yang kedua, ketika mereka berkumpul, dikatakan dalam ayat 5 ya. Dikatakan dalam ayat 5 di sini bagaimana mereka ini berkumpul dengan kesiapan hati menunggu pencurahan Roh Kudus. Jadi artinya perkumpulan para murid pada waktu itu adalah sangat fokus sekali kepada satu tujuan, yakni pencurahan Roh Tuhan. Janji pemberian Roh Tuhan, di mana sekali lagi menjelang Yesus naik ke sorga 10 hari lagi kalian akan menerima Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus dalam diri kalian, dan kalian akan segera dibakar hati dan pikiran menjadi orang Kristen yang bersemangat, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, menjadi orang Kristen yang sesungguhnya seimbang antara praktek apa yang diajarkan dengan praktek hidup, begitu ya, seimbang, begitu ya. Kehidupan yang seimbang seperti ini justru diberkati Tuhan secara luar biasa. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar sekali lagi dari cara rahasia para rasul ini, bagaimana mereka telah mempersembahkan hidupnya sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, berkumpul beribadah kepada Tuhan dengan tekun, dengan bersehati, dengan berdoa, begitu ya. Dan bukan saja sekedar pengetahuan dan pengalaman-pengalaman atau mujizat-mujizat yang mereka dapatkan dari Tuhan, lebih dari itu, yakni sifat hidup karakter mereka diubah oleh Tuhan, begitu ya, menjadi sifat dan karakter ilahi, begitu ya, yang menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan mereka, dan yang akhirnya menjadi berkat bagi orang-orang sekitar, begitu ya. Jadi hidup mereka, perbuatan mereka, perkataan mereka bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, melainkan menjadi saluran berkat, begitu. Ini yang membuat orang lain bisa tergerak untuk percaya Tuhan. Kalau hidup kita, perkataan kita jadi berkat, jadi saksi, begitu ya. Bukan hanya sekedar pintar mengajarkannya, begitu ya. Bahkan lebih dari itu, yakni sifat dan karakter kita menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, begitu ya. Nah, kemudian bagian yang kedua, poin yang kedua, ini dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Para rasul atau murid Tuhan, ketika mereka berkumpul bersama-sama, ketika mereka berdoa, tiba-tiba Roh Tuhan datang dari langit, hinggap di kepala mereka, hinggap di bibir mulut mereka, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya bahwa Roh Tuhan membakar lidahnya dengan api, begitu ya, dengan bara api. Ya, bara api umpamanya, kalau bara api biasa ya, made in manusia, kita bakar dalam diri kita, mungkin kita bisa terbakar atau bisa luka. Tapi kalau Tuhan yang mengerjakannya, ya Tuhan akan bisa mengubah, begitu ya. Seperti Nabi Yesaya, begitu dibakar lidah Yesaya dengan bara api, dan akhirnya Yesaya yang mengaku dirinya sebagai orang yang gugup, sebagai orang yang tidak bisa berbicara, dan saat itu sesungguhnya Yesaya bisa berbicara dengan fasih, khususnya berbicara tentang firman Tuhan, begitu. Nah, demikian juga pencurahan Roh Kudus ini ya dari Bapa Sorgawi bagi murid-muridnya. Kita melihat dengan memunculkan 4 fenomena ajaib atau 4 hal yang ajaib terjadi di dalam diri rasul-rasul ketika Roh Kudus ini hinggap kepada mereka. Hal yang pertama dijelaskan dalam ayat yang kedua. Dikatakan di sini seperti angin keras. Roh Kudus itu diibaratkan seperti angin yang datang menghembus mereka di ruangan atas tempat ibadah Yerusalem pada waktu itu. Nah, jemaat yang dikasihi, seperti angin keras ini menyatakan satu kuasa, yakni berbicara tentang kuasa dari Roh Allah yang memberi napas kehidupan yang penuh
kepada para murid supaya mereka sesungguhnya dapat bernapas, khususnya bernapas secara rohani, bukan napas secara jasmani ya. Napas secara jasmani mereka sudah punya, tapi napas secara rohani ini adalah semangat iman mereka yang dulunya lemah, yang dulunya dingin, yang dulunya redup. Saat itu, hari itu mereka dapat segar kembali, seperti orang yang masuk ruang ICU, begitu dipasang oksigen bernapas kembali, begitu ya. Roh Kudus memberi napas semangat kembali bagi para murid-muridnya sehingga mereka memperoleh kesegaran yang ajaib pada waktu itu, begitu ya. Nah, kemudian pengertian yang kedua seperti angin keras ini menyatakan bahwa bagaimana Roh Kudus memberi suatu semangat ya, kesegaran baru. Ibaratkan api, begitu ya, api yang redup. Saya berikan contoh ya, kemarin saya dengan istri coba belajar berkebun di samping itu ya. Nah, istri saya dia mau menghidupkan api di sekam ya, sekam padi begitu ya. Dia menghidupkan api di situ ya, apinya hidup begitu ya, apinya hidup ya, nyala sedikit begitu ya. Lalu saya bilang, karena di situ ada nyiru ya, tahu ya nyiru ya, untuk nampi beras atau nampi padi begitu ya. Saya bilang dengan istri, coba kamu tiupkan pakai nyiru begitu ya. Apa yang terjadi? Istri saya coba ikut, ditiupnya pakai nyiru begini ya. Apa yang terjadi? Api dalam sekam itu tiba-tiba nyala, begitu ya. Sekam itu dimakan oleh api, begitu ya, nyala begitu ya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita orang percaya ya, khususnya para rasul pada waktu itu, bagaimana api Roh Kudus ini meniup hati dan pikiran mereka, iman mereka kepada Tuhan, sehingga apa yang terjadi? Dikatakan dalam Alkitab ini, tiba-tiba Petrus berdiri dengan berani, dengan bersemangat ya, menyampaikan khotbah, menyampaikan tentang rahasia Yesus mati dan bangkit. Yesus yang tempo hari dihukum, ditangkap oleh mereka, dibunuh oleh mereka ya. Petrus tantang habis-habisan. Dalam bacaan bertanggapan tadi ya, kita membaca ya, orang-orang yang mendengar khotbah Petrus begitu ketakutan, dan mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami selamat? Petrus bilang, kamu harus bertobat dan percaya Tuhan. Nah, mendengar khotbah yang begitu singkat dan sederhana seperti itu cukup membuat mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan, begitu ya. Nah, ini namanya sekali lagi, kalau angin tiupan Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran orang-orang yang percaya ya, bukan saja memberi kehidupan, semangat, kesegaran, melainkan memberi api yang berkobar-kobar, menjadi orang Kristen yang hidup, yang berkobar-kobar seperti api, begitu ya. Nah, api yang menerangi, api yang menuntun, api yang memberi kehidupan, begitu ya. Jemaat yang dikasih Tuhan. Kemudian fenomena yang kedua, ya, fenomena yang kedua yang ajaib juga terjadi di sini, ditulis dalam ayat yang ketiga, jemaat yang dikasih Tuhan. Coba perhatikan di sini ayat yang ketiga, dikatakan seperti lidah nyala api. Tadi tiupan angin, sekarang nyala lidah api. Dikatakan api yang membakar, api yang menghanguskan, api yang membersihkan, begitu ya. Nah, api yang membakar artinya sekali lagi, yakni membakar semangat, begitu ya. Menghanguskan berarti di sini adalah ibaratkan tukang emas mengerjakan emas, begitu ya. Emas itu kalau dia asli murni emas, semakin dibakar semakin kelihatan aslinya, kemurniannya. Mana yang emas akan berkumpul secara emas, mana yang bukan dia akan hangus, terbakar dan tidak nampak, begitu ya. Nah, demikian juga murid Tuhan pada waktu itu atau orang Kristen masa kini, mana yang benar-benar sungguh cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, rindu dengan Tuhan, semakin dibakar, semakin diuji, khususnya diuji dengan COVID-19 ini ya, begitu ya. Bayangkan kita sudah 3 bulan kurang lebih, begitu ya, tidak beribadah kepada Tuhan, dihimbau, diarahkan untuk beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Nah, mana yang betul-betul orang Kristen ya, yang asli, yang dimurnikan oleh Tuhan dengan COVID-19 ini ya, maka di rumah pun dia akan mengikuti kebaktian. Dia akan menjadikan rumahnya rumah doa, tempat kediaman
Roh Tuhan di samping tempat kediaman Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita, juga rumah juga dijadikan sebagai mesbah atau tempat beribadah kepada Tuhan. Begitu ya. Kemudian yang kedua, lidah-lidah api di sini adalah menandakan api yang memberi terang, api yang menghangatkan, yakni untuk menempuh sisa hidup yang ada dalam dunia. Begitu ya. Jadi artinya api Roh Kudus atau api firman Tuhan menerangi hidup kita, pikiran kita, rumah tangga kita, keluarga kita, masa depan kita dengan pengajaran firman Tuhan. Begitu jemaat ya. Supaya kita sesungguhnya tidak tidak sesat, tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran lain, ajaran-ajaran lain, begitu ya. Nah, itulah yang disampaikan oleh para rasul pada waktu itu, bagaimana membuat mereka dipakai Tuhan secara ajaib untuk menobatkan 16 suku bangsa yang juga hadir bersama-sama merayakan Pentakosta pada waktu itu. Begitu. Kemudian fenomena yang ketiga, ayat yang keempat-a. Fenomena yang ketiga ini dikatakan para rasul penuh dengan Roh Kudus. Para rasul penuh dengan Roh Kudus, begitu ya. Nah, saya banyak membaca buku jemaat yang dikasih Tuhan. Dari sekian banyak buku yang saya baca, saya melihat di ensiklopedia yang agak bagus pengertian dan pemahaman tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Begitu ya. Nah, banyak sekali orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, bagaimana bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Bahkan ada orang yang masih dalam rahim ibunya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Siapakah dia? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Kalau kita membaca ya, Lukas pasal 1, bagaimana Ibu Elisabeth yang mengandung di masa tuanya ketika mendapat kunjungan dari Maria. Begitu ya, Maria setelah mendapat kunjungan dari malaikat Gabriel yang mengatakan rahasia Natal, yakni Tuhan akan datang menjelma menjadi manusia. Tuhan Yesus akan tinggal dan diam dalam rahim ibu Maria. Maria ceritakan peristiwa itu, dan akhirnya setelah berbicara dengan malaikat Gabriel, Maria berjumpa dengan Elisabeth. Wah, ketika Elisabeth mendengar hal seperti itu, Elisabeth bersukacita, senang gembira, begitu ya. Mengapa? Karena dua wanita yang sama-sama cinta Tuhan, sama-sama taat kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan. Ya, dan apa yang terjadi? Yohanes Pembaptis yang dikandung oleh Elisabeth di masa tuanya, yang masih berada dalam perutnya ya, dipenuhi oleh Roh Kudus, begitu ya. Dan ada banyak lagi orang-orang lain, begitu ya, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kamus ensiklopedia ini menjelaskan arti tentang dipenuhi oleh Roh Kudus, menunjukkan hadirat Tuhan dalam diri seseorang yang membawa dalam kemenangan iman kepada Tuhan, membawa kejujuran, kesucian, hidup yang penuh dengan semangat, menuntun dalam kehidupan yang menghasilkan buah-buah Roh Kudus, begitu ya. Inilah yang dimaksud dengan penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus ini artinya bagaimana orang yang sesungguhnya berpikir tentang hal-hal yang rohani, berpikir tentang hal-hal yang membangun, bersifat rohani, hidup benar di hadapan Tuhan, untuk tidak lagi kembali mengulangi dosa atau jatuh bangun dalam dosa yang sama. Begitu ya. Kalau kita sudah tahu, sudah sadar dosa yang sama, ngapain lagi mau dibangun kembali atau dibuat kembali, begitu ya. Itu namanya bukan penuh Roh Kudus, itu namanya penuh kerakusan namanya ya, begitu ya. Nah, sekali lagi, penuh Roh Kudus berarti menunjukkan kepada orang yang memiliki satu semangat untuk memberitakan Injil ya, melalui baik itu melalui pengajaran-pengajaran ilmu pengetahuan maupun melalui gerakan dari kuasa Roh Kudus itu sendiri yang mendorong hati dan pikirannya, memberikan semangat, memberikan hikmat kepadanya untuk memberitakan Injil di waktu dan saat yang tepat, begitu ya. Saat yang tepat di mana orang-orang sudah berkumpul, dan saat itu Tuhan memakai mereka, dan Tuhan sendiri yang menobatkan setiap orang yang mendengar firman yang disampaikan, begitu jemaat ya. Orang-orang yang dulunya tidak tahu, tidak mengerti, begitu. Oke, fenomena yang keempat, yakni ayat yang keempat bagian B. Di sini dikatakan para rasul tiba-tiba berbahasa lain.
yakni bahasa yang 16 suku bangsa. Apa maksud bahasa lain di sini ya? Yang dimaksud dengan bahasa lain di sini jemaat yang dikasihi, kalau kita lihat ya jawabannya ayat 8 sampai ayat yang ke-11, yakni bahasa orang-orang bangsa Pertia, orang-orang Media, Elam, Mesopotamia, yang keempat, yang kelima Yudea, yang keenam Kapadokia, yang ketujuh Pontus, yang kedelapan Asia, yang kesembilan Frigia, yang ke-10 Pamfilia, yang ke-11 Mesir, yang ke-12 Libya, yang ke-13 Kirene, yang ke-14 Roma, dan yang ke-15 Kreta. Begitu ya. Ini bangsa-bangsa lain ya yang juga datang ke Yerusalem ya, keturunan orang-orang Yahudi juga sebenarnya ya, begitu ya. Mereka berbahasa khusus bangsa mereka sendiri, begitu ya. Mereka tidak tahu bahasa Yahudi, umpamanya katakanlah seperti itu, begitu ya. Para rasul ini juga tidak tahu dan tidak mengerti dan tidak pernah berkata bahasa yang 16 suku bangsa ini, begitu ya. Dan tiba-tiba saat itu mereka bisa berbicara, dan berbicara bukan sembarang berbicara, melainkan mereka berbicara menyampaikan firman Tuhan, begitu jemaat ya. Para rasul ini menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah, menyampaikan Injil Tuhan kepada 16 suku bangsa ini, begitu ya. Bukan berbahasa yang seperti yang diucapkan oleh gereja karismatik hari ini, begitu ya. Nah jemaat yang dikasih Tuhan, saya juga membaca salah satu kamus internet ya, menjelaskan tentang perbedaan bahasa roh ya, bahasa roh waktu zaman para rasul dalam Alkitab dan bahasa roh zaman gereja karismatik hari ini, begitu ya. Dengar baik-baik ya, ada 12 perbedaan. Perbedaan yang pertama, bahasa roh zaman rasul-rasul diberikan oleh Roh Kudus. Ini ada ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan. Ini ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 6 sampai 11. Bahkan 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-11. Ya, khususnya dalam 1 Korintus 12 ini Rasul Paulus mengatakan apa? Seakan menganjurkan orang berbahasa roh. Tapi bahasa roh yang digunakan, yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini adalah bahasa orang Korintus sendiri, bahasa daerah mereka. Kalau pakai bahasa ini mesti ada yang menerjemahkan. Jangan kamu sendiri ngomong di hadapan ratusan orang, puluhan orang, bahkan mungkin ribuan orang. Kamu ngomong bahasa yang orang tidak mengerti. Nanti orang bilang orang lain bilang kamu apa? Orang gila, begitu ya. Makanya perlu apa? Perlu penerjemah, begitu ya. Artinya bahasa roh menurut kitab Korintus ini adalah bahasa orang setempat sendiri, bukan bahasa yang kacau balau, begitu ya. Begitu ya. Nah kemudian hal yang ketiga yang Paulus anjurkan adalah supaya memakai bahasa ini di perkumpulan 2-3 orang saja. Artinya bukan di hadapan puluhan, ratusan, ribuan orang seperti yang digunakan oleh gereja karismatik hari ini. Mungkin orang karismatik tidak suka sama saya, mulai tidak suka umpamanya. Ya itu tidak apa-apa, saya sampaikan firman Tuhan. Begitu ya. Kalau kita mau berdiskusi boleh, begitu ya. Oke. Bagi orang karismatik ya, mereka berbahasa roh karena dipengaruhi oleh diri sendiri dan diajarkan oleh manusia, begitu ya. Seakan bahasa roh ini bisa dipelajari, begitu ya, atau dengan kata lain diperjualbelikan, begitu ya. Sementara Alkitab bilang apa? Bahasa roh itu tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diajarkan kepada orang lain, begitu ya. Ini supaya jelas ya jemaat yang dikasih Tuhan. Kemudian hal yang kedua, ya, bahasa roh yang dipakai oleh para rasul dalam Alkitab yang kedua ini adalah para rasul ini berbicara memakai 16 suku bangsa. Seperti yang saya katakan tadi ya. Ini dijelaskan dalam pasal 2 ayat 6. Jadi artinya para rasul ini bisa berbahasa orang 16 suku bangsa ini, begitu ya.
Jadi jelas hal yang dibicarakan, hal yang disampaikan, dihotbahkan itu adalah firman Tuhan, bukan ngomong yang ndak yang ndak dimengerti dan dipahami, begitu ya. Begitu ya. Yang dikatakan disampaikan oleh para rasul ini adalah hal yang dipahami, dimengerti, diambil keputusan dan kesimpulan oleh suku bangsa yang 16 suku bangsa ini. Nah, sementara gereja karismatik apa? Para hamba Tuhannya seakan sebagai ocehan mereka. Artinya mungkin sebagian mengerti, sebagian tidak. Begitu ya, sebagian mengerti, sebagian tidak itu ya belum tentu juga. Yang sebagian mengerti itu mengerti jelas apa yang dibicarakan oleh temannya, begitu ya. Hanya mungkin sekedar apa? Sekedar ya menghargai, menghormati teman sedang berbicara, mungkinlah seperti itu, begitu ya. Tapi kalau mau mengerti sejelas-jelasnya ya belum tentu juga, begitu ya. Begitu. Kemudian hal yang ketiga, mencakup roh dan akal budi orang-orang yang mendengarnya. Mencakup roh, akal budi ini artinya sekali lagi dapat dimengerti dan dipahami oleh suku setempat atau orang setempat, begitu ya. Ini waktu zaman rasul-rasul. Nah, sedangkan orang karismatik ya mencakup roh tetapi membuat akal budi bingung 7 keliling. Begitu ya, artinya kalau ada di antara kebaktian orang karismatik ya, mungkin sebagian sudah ngomong yang ndak-ndak, sementara yang belum seperti kejang-kejang atau apa kan bingung, begitu ya melihat ya. Oleh kemurahan Tuhan saya beberapa kali ikut mereka, begitu ya. Maka saya tahu, saya mau mencoba ikut mereka seperti itu tapi ndak bisa, begitu ya. Apakah tidak dikaruniai atau apa, saya juga tidak mengerti, begitu ya. Tapi mungkin jawabannya seperti itu, begitu ya. Nah, tetapi yang jelas adalah membuat bingung, begitu ya. Nah, saya oke lah, saya orang Injili, enggak apa-apa, begitu ya, karena gereja kita lain paham seperti itu dan di dalam Alkitab enggak ngajar seperti itu, begitu ya. Saya coba tanya dengan kawan yang karismatik, ada yang begitu tadi, kamu lihatnya bagaimana? Saya juga tidak tahu, katanya. Padahal dia lahir, dibaptis, berkembang dari gereja yang sama, begitu ya. Ini artinya bahwa apa namanya inilah yang dimaksud membuat akal budi bingung, begitu ya, membuat akal budi bingung. Jangankan saya orang Injili asli ya, teman yang saya tanya tadi juga bingung, begitu ya. Oke. Kemudian yang keempat, zaman rasul-rasul bahasa roh ya, membangun iman orang-orang yang mendengar untuk percaya. Nah, kenapa iman orang yang mendengar ini bisa dibangun, begitu ya? Karena yang dibicarakan ini jelas, nyata, yakni firman Tuhan, Injil Yesus Kristus yang menuntun dan menantang untuk bertobat, percaya sungguh kepada Tuhan Yesus, begitu ya. Jelas, sehingga dapat dikatakan membangun iman, begitu ya. Tetapi yang begitu-begitu bagaimana? Seakan memindahkan orang Kristen lainnya untuk ikut gereja mereka, begitu ya. Gereja kami hebat ya, doanya nangis-nangis, jingkrak, begitu ya, dan lain sebagainya ya, seakan banding-membanding, begitu jemaat ya. Ini yang sering terjadi, begitu ya. Bukan membuat orang percaya, dari orang yang belum mendengar Injil bisa mendengar Injil, dari orang yang belum percaya menjadi bisa percaya Tuhan, begitu ya. Bukan begitu, begitu ya. Nah, kebanyakan ya seperti itulah ya, begitu ya. Mana orang yang sudah percaya Tuhan Yesus itu yang diajak ke gereja, jemaat sendiri, begitu ya. Sama dengan prinsip orang saksi Yehova, begitu ya. Saksi Yehova itu juga tidak berani menginjili orang yang belum percaya Tuhan, begitu ya. Nah, kenapa? Ya boleh dikatakan ya karena menyesatkan, begitu ya. Bukankah perintah Tuhan adalah supaya kita pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk, khususnya orang yang belum percaya Tuhan, begitu jemaat ya. Nah, kemudian yang kelima ya, bahasa roh para rasul zaman Alkitab dikatakan di sini diberikan oleh Allah hanya kepada orang-orang tertentu. Apa yang ditulis dalam 1 Korintus 12 ayat 30, begitu ya. Tapi gereja karismatik mengajarkan atau mengatakan seakan diberikan kepada semua orang percaya sesuai kehendak manusia, begitu ya. Jadi kalau orang yang tidak bisa berbahasa roh dikatakan orang yang belum penuh dengan Roh Kudus, belum percaya sungguh-sungguh, seakan begitu, begitu ya. Nah, jemaat, tentu hal ini ya tidak ada dalam Alkitab, tidak ada dalam kamus, begitu ya, terkecuali ya milik made in mereka sendiri, begitu ya. Oke, kemudian pengertian yang keenam, karunia sementara saja di zaman para rasul.
ya, apa yang ditulis dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Jadi artinya karunia bahasa roh adalah karunia sementara pada waktu zaman rasul-rasul waktu itu. Jadi artinya ya katakanlah zaman sekarang hari ini tidak ada lagi hal seperti itu. Kenapa tidak ada lagi? Setuju dan sangat setuju. Kenapa? Yakni karena Yesus sudah datang menjelma menjadi manusia. Yang kedua, Yesus sudah naik ke sorga. Yang ketiga, Yesus sudah memanggil para murid-muridnya. Yang keempat, Alkitab ini sudah genap ditulis. Apa yang sudah tertulis tidak boleh ditambahin dan dikurangi lagi. Lebih daripada itu adalah dosa. Begitu jemaat ya. Nah, ini doktrin atau pengajaran kita orang-orang Injili. Nah, kemudian yang keenam, ya bagi mereka karismatik dianggap karunia yang harus ada di zaman gereja saat ini, begitu ya. Harus ada, begitu ya. Oke, kemudian yang ketujuh, zaman para rasul dalam Alkitab, bahasa roh dilengkapi dengan karunia secara nyata dari Allah, begitu ya. Karunia khusus dari Allah maksudnya ya. Nah, sedangkan kawan kita tidak perlu karunia secara langsung asalkan ada iman, begitu ya. Jadi yang mereka tuntut di sini adalah iman kepada Tuhan, begitu ya. Iman yang kira-kira bagaimana, begitu ya. Kemudian yang kedelapan, ya zaman rasul-rasul, karunia ini adalah diberikan oleh Tuhan secara teratur, ya, secara teratur, secara baik. Apa yang ditulis dalam 1 Korintus 14 ayat 40, begitu ya. Tapi orang karismatik terjadi kekacauan dan kebingungan sebab ada yang aneh-aneh, begitu ya. Kenapa ada yang aneh-aneh? Seperti yang saya berikan contoh tadi ya. Ketika menyanyi, ketika menyembah begini ya, ada yang sudah ya maaf ya mulai gemetar-gemetar begini ya. Sementara kita yang dekat ketika mendengar orang yang gemetar itu ya kita lalu jadi bingung. Bukannya konsentrasi lagi untuk menyembah, menyanyi, memuji Tuhan, malah kita takut begitu ya. Bahkan ada yang sampai teriak-teriak begitu ya. Seperti orang kesurupan begitu ya. Nah, mungkin kalau mendengar saya khotbah seperti ini tidak suka, tidak senang, tapi inilah fakta dan kenyataan yang seharusnya ya kita anggota gereja Injili khususnya GKKB harus tahu tentang hal seperti ini, begitu ya, supaya kita jangan gampang dan mudah disesatkan atau dibawa, dipengaruhi oleh mereka, begitu. Kemudian yang kesembilan, diberikan hanya kepada para rasul zaman itu. Ya, apa yang ditulis dalam Markus 16 ayat 17, Kisah Para Rasul 8 ayat 13 sampai 17, begitu ya. Nah, sekali lagi kalau diberikan pada waktu zaman rasul-rasul artinya bahwa bahasa roh ini akan berhenti, begitu ya, akan berhenti dan tidak perlu lagi, begitu ya. Tetapi seringkali masih dipelihara, ditumbuh kembangkan oleh teman kita orang karismatik. Mereka mengatakan diberikan kepada orang-orang yang dianggap istimewa. Orang yang dianggap istimewa ini adalah pendeta-pendeta, begitu ya. Seakan seperti itu, begitu ya. Orang yang luar biasa, pandai mengerti, begitu ya. Enggak tahu ya yang kira-kira mereka itu seperti apa, begitu ya. Oke, yang ke-10. Ya, zaman rasul-rasul dalam Alkitab, bahasa roh itu mereka pakai terkendali, selalu terkendali. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus juga ya dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-27 sampai 28. Terkendali ini artinya saat mereka berbicara, karena diterjemahkan tadi ya, mengerti dan memahami secara teratur, begitu ya. Tetapi sekali lagi ya, bagi teman kita ya selalu liar dan histeris seperti jadi-jadian, begitu ya. Histeris seperti jadi-jadian itu artinya seperti yang dijelaskan tadi ya, begitu menyanyi memuji Tuhan ada yang teriak-teriak, ada yang kita menyanyi, ada yang seperti itu, muncul hal-hal yang aneh dan kita juga tidak tahu kenapa seperti itu, begitu ya. Sebagian seperti itu, sebagian seperti ini dan sebagainya ya. Nah, kalau kita ibadahkan tidak seperti itu, begitu ya. Kita terkendali, begitu. Kemudian yang ke-11, ini karunia yang terkecil saja. Sekali lagi ya, bahwa bahasa roh dikatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 5 dikatakan karunia yang terkecil saja. Ya, artinya bukan yang terbesar atau yang bukan hal yang dibesar-besarkan sebenarnya, begitu ya. Tapi oleh gereja karismatik dianggap karunia yang paling istimewa dan terhebat.
Ya artinya kalau ada orang yang bisa berbahasa roh seperti itu, mereka nilai orang yang hebat, orang yang luar biasa begitu ya. Nah hati-hati kalau kita berbicara dan menilai orang seperti itu. Itu namanya yang seharusnya istimewa, yang terhebat itu adalah Tuhan Yesus Kristus begitu ya, bukan manusia. Begitu ya. Nah itulah sebabnya maka apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21 itu mengatakan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan itu yang akan selamat masuk sorga. Begitu ya. Nah orang-orang yang seperti itu Tuhan Yesus katakan adalah orang yang bisa mengusir setan, bisa begitu begini dan sebagainya. Tetapi ternyata Tuhan Yesus katakan tidak kenal dengan mereka. Nah jemaat dengar baik-baik ya, jangan sampai ada jadi pendeta yang sesat, karena banyak sekali pendeta-pendeta karbitan, pendeta-pendeta Indomie seperti itu ya, tidak mengerti arti dari Matius 7 ayat 21 dan akhirnya mereka murtad begitu ya. Yakni tidak bisa mengerti, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan itu yang masuk kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa. Artinya begini ya, artinya seperti karunia yang ke-11 ini ya, karunia yang terkecil begitu ya. Bahasa roh adalah dikatakan karunia yang terkecil, boleh dikatakan tidak penting. Ya, jangan dianggap ini hal yang istimewa, hal yang terhebat begitu ya. Nah, kalau menganggap karunia ini teristimewa dan terhebat, ya maka sudah mencuri kemuliaan nama Tuhan di situ. Mengapa? Yakni karena menganggap istimewa dan terhebat tidak ada dalam Alkitab. Tapi kalau mengatakan karunia ini adalah terkecil, ada dalam Alkitab. Yakni 1 Korintus 14 ayat 5 di sini menjelaskan begitu jemaat ya. Oke, kemudian yang terakhir ya, bahasa roh zaman para rasul dalam Alkitab yang ke-12 ini dikatakan tanda bagi orang-orang Yahudi yang tidak percaya atau yang lemah imannya atau orang yang baru percaya. Apa yang ditulis dalam 1 Korintus 14 ayat 22 begitu ya. Nah, ini bahasa roh begitu ya. Jangan mau diagung-agungkan, ternyata dalam Alkitab mengajarkan seperti ini begitu ya. Nah, kalau kita memang cinta Alkitab, belajar Alkitab, menyelidiki Alkitab untuk mengerti dan mempraktekkan pengajarannya, menjadi berkat, menjadi saksi Kristus di hari Pentakosta ini begitu ya. Mari kembali kepada Tuhan, bertobat begitu ya. Nah, orang karismatik mengatakan apa? Ya, mereka mengatakan tanda kerohanian dan kesucian para rohaniawannya. Begitu ya. Wah, mereka menganggap yang bisa berbahasa roh seperti ini adalah orang yang memiliki rohani yang tinggi, hidup yang suci dan sebagainya ya. Nah, sekali lagi inilah bukti mencuri kemuliaan nama Tuhan namanya ya. Tidak ada yang hebat, tidak ada pendeta yang hebat, tidak ada jemaat yang hebat. Pendeta, jemaat, orang Kristen secara umum yang hebat itu adalah hanya Tuhan Yesus. Amin. Hanya Tuhan Yesus, bukan manusia. Begitu ya. Inilah waktu peristiwa Pentakosta ini diagung-agungkan sampai ada yang namanya kebaktian pemenuhan Roh Kudus. Begitu ya. Nah, sebetulnya bukan seperti itu ya. Yang dimaksud sekali lagi ya, pemenuhan Roh Kudus itu tadi adalah bagaimana hati dan pikiran kita yang sesungguhnya rindu untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Ya, dipenuhi oleh roh, buah-buah roh Tuhan, supaya karakter, sifat, prinsip hidup ini seperti sifat dan karakter Tuhan Yesus yang penuh dengan pengampunan, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan pengabdian, penuh dengan kasih. Begitu ya, memperhatikan orang-orang yang sakit, yang susah, yang menderita, dan bukan untuk memperkayakan diri. Begitu ya. Nah, banyak orang hamba-hamba Tuhan seperti yang Pak Sepentong katakan, memperkayakan diri secara pribadi, secara berkeluarga, secara bergereja begitu ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Pentakosta zaman perjanjian baru ya, kita melihat bagian yang ketiga, yang terakhir ya, pasal 2 ayat 5 sampai 12. Para rasul Tuhan membuat sekali lagi ya 16 suku bangsa ini bingung dan tercengang-cengang. Nah, sekali lagi ada 3 hal yang membuat mereka bingung dan akhirnya ambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya,
Kalau kita lihat di sini ayat yang ke-6, sekali lagi yang membuat mereka ini bingung, tercengang-cengang, heran, kaget. Ya, 16 suku bangsa ini, di mana mereka mendengar, sekali lagi ya, para rasul tiba-tiba bisa dan mampu memberitakan Injil dengan memakai bahasa mereka, membuat mereka dapat mengerti dengan jelas, paham. Begitu ya, apa yang dikatakan ini adalah paham seperti bahasa kita. Bahkan apa yang disampaikan ini adalah seakan menusuk hati dan pikiran ini, tersentuh. Hati dan pikiran bukan membuat emosi, membuat marah, melainkan membangkitkan emosi yang menyentuh perasaan untuk menangis, untuk bertobat. Begitu jemaat ya. Ini hasil daripada pemberitaan Injil yang disampaikan oleh para rasul ini. Kemudian hal yang kedua, dijelaskan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Ke-16 suku bangsa ini mendengar khotbah para rasul sangat cocok dengan keperluan hidup mereka, keperluan keluarga mereka, rumah tangga mereka, usaha dan pekerjaan mereka. Karena mereka menyadari selama ini mereka hanya hidup mungkin untuk keluarga, hidup untuk bisnis mereka, hidup hanya untuk tradisi mereka, agamawi mereka. Seakan percaya Tuhan atau beragama itu adalah sesuatu yang bersifat rutinitas begitu ya. Tetapi beda dengan apa yang mereka baru dengar dari para rasul-rasul ini, sesuatu yang disampaikan yang menyentuh hati dan pikiran, dan bahkan yang membuat hati dan pikiran ini menjerit, menangis, berteriak, minta ampun, minta maaf kepada Tuhan begitu ya. Ini yang mereka alami dan rasakan pada waktu itu. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga, dalam ayat yang ke-12, akhirnya banyak di antara mereka menyerahkan diri kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, bukankah para rasul ini adalah orang-orang yang sesungguhnya sederhana, orang-orang yang hanya banyakkan waktu hidupnya bekerja sebagai nelayan, ya, tidak memiliki pendidikan yang cukup seperti Rasul Lukas atau Rasul Paulus begitu ya. Kebanyakan mereka adalah dari segi pendidikan kecil, sederhana. Tetapi orang kecil yang sederhana, yang mau dibentuk, yang mau taat, yang mau dengar seperti ini ya, justru dipakai secara ajaib oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita orang Kristen hari ini jangan sombong ya. Jangan sombong merasa mungkin diri hebat, mungkin merasa sehat, mungkin merasa banyak duit, mungkin merasa banyak pengalaman dan lain sebagainya. Bukankah semua itu adalah bonus dari Tuhan? Amin. Yang perlu kita syukuri. Ketika Anda dan saya mendapatkan hal seperti itu, seharusnya membuat Anda dan saya semakin takut dan tunduk kepada Tuhan, semakin bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Begitu jemaat ya. Nah, kalau kita sadar dengan hal-hal kebaikan Tuhan seperti ini, yang seharusnya di dalam hidup ini adalah menikmati kehidupan begitu ya, kebaikan Tuhan begitu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan atau penutup di sini, biarlah Pentakosta atau hari Pentakosta yang kita rayakan pada hari ini ya, mengingatkan kita tentang bukti semua janji Tuhan yang telah Dia pernah katakan kepada nabi-nabinya dalam kitab suci, yang pernah Dia katakan kepada rasul-rasulnya, yang menanti pencurahan. Dan apa yang terjadi semuanya itu adalah dapat terjadi dengan ya dan amin. Dan akhirnya membuat mereka, di samping diubahkan hati dan hidup mereka, membuat mereka jadi berkat buat orang lain, buat orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kehidupan mereka, para rasul dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Kiranya kita juga seperti itu. Ribuan orang percaya Yesus yang disebut dengan gereja Tuhan atau lahirnya gereja Tuhan baru di tengah-tengah muka bumi pada waktu itu secara ajaib. Kemudian yang ketiga adalah hasil pelayanan mereka sampai juga kepada kita yang disebut dengan ujung bumi, khususnya GKKB, dan lebih khusus lagi adalah GKKB Jemaat Segedong begitu ya. Nah, kiranya membuat kita sebagai orang-orang Kristen di Segedong ya, para pelayan-pelayan, pengurus-pengurus, majelis-majelis di Segedong mengikuti dan meneladani sikap para rasul ini. Begitu ya. Mari kita hidup dalam iman,
menekuni ibadah kita kepada Tuhan dengan semangat pelayanan. Apa yang telah Tuhan percayakan, ya, untuk kita jalani dalam tugas pelayanan di sekolah minggu mungkin, di remaja pemuda mungkin, sebagai majelis atau di umum mungkin, dan membawa keluarga kita, mengkaderkan mereka untuk bisa menjadi alat Tuhan, menjadi berkat begitu. Kiranya Tuhan memberkati dan selamat.